garis yang belum silakan dibenerin untuk PPT-nya. Paling enggak kalau kalian bikin PPT harus ada evaluasi. Kalau nggak ada pretestnya, kalian bisa langsung tanyakan secara lisan. Paling enggak itu wajib harus ada evaluasi dan menyimpulkan. Mas, punya yang mana, Mas? Yang itu yang biru ini. Kamu jurusan apa? Ambil apa? Mesin? Produksi ya. Oh, ya, berarti mesin kan? Bukan otomotif kan? Bukan. Ini RPP-nya ngambil dari mana, Mas? Dari website Pak, dari Google. Ini waktu corona berarti masih mengikuti protokol kesehatan. Ini sudah kamu sesuaikan dengan presentasi ini? Sudah Pak. Sudah. Kalau materi itu sudah sama. Diferensiasi konten, tahu? Diferensiasi konten. Kalau kamu tahu berarti kamu siap dari guru penggerak. Kan sekarang ada pembelajaran diferensiasi. Sekarang ada kucing, iya nggak? Pernah dengar nggak? Ada kucing, wajib. Nah kamu ada ini tulisannya diferensiasi. Ini kan loh pembelajaran diferensiasi itu sekarang kan baru di guru penggerak itu kan baru dipelajari. Guru memberikan evaluasi, nah berarti harus ada evaluasinya.
ini kamu penting ambil dari internet nih. Ada kok. Tentunya satuan pendidikan itu di sini. Kamu tinggal mau edit langsung ke sana. Ini satuan pendidikan SMK mana gitu kan? Terusnya ini. Kalau ada KI, KD, masih K13. Bismillahirrahmanirrahim. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Teman-teman? alhamdulillah baik Pak. Untuk mengawali pembelajaran siang hari ini, mari kita berdoa sebelum melakukan kegiatan. Silakan Mas Herman pimpin doanya. Mari teman-teman sebelum melaksanakan Nah, kayak ini materi. pelajaran siang hari ini berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk sebelum kita masuk pembelajaran, mari kita yel dulu. Tahu nggak yel SMK? Gimana Pak? Kalau saya bilang SMK bisa, Baik Pak. SMK hebat. Ngerti? Iya. Pertama kalau kita saya bilang SMK bisa, lalu yang kedua SMK hebat. Oke, SMK Bisa. SMK Hebat. Mantap. Tepuk tangan. Di sini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang peralatan gambar teknik. Nah, ada yang tahu nggak? Enggak judul Pak. Ada yang tahu nggak gambar teknik itu apa? Belum ada yang tahu? Belum Pak. Saudara. Gambar teknik. Gambar teknik. Atau tahu gambar nggak? Pengertian gambar itu. Gambar itu apa sih? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Belum Pak. Kalian suka gambar nggak? Kira-kira? Suka. Suka. Nah, untuk menggambar itu butuh peralatan apa aja sih? Pensil. Pensil, gambar, menghapus, Menggaris. menggaris. Nah, Buku. sama aja nih. Gambar ini dengan gambar teknik itu sama aja. Peralatan utamanya itu salah satunya. Nah, untuk perbedaan gambar biasa sama gambar teknik itu tahu nggak sih apa perbedaannya? Gimana Mas? Lebih Erwin? detail Kesulitannya? Lebih Ya. detail Lebih gambar detail. teknik. Oke, lebih detail, betul. Yang lainnya ada nggak? Nggak ada. Kalau sekarang Nah, ini untuk perbedaan di antara dua ini itu bedanya pada pembuatannya dan kegunaannya. Nah, untuk kegunaannya itu gambar biasa itu dibuat secara estetika, keindahan, biasanya dibuat untuk pajangan-pajangan gitu-gitu kan. Nah, untuk gambar teknik itu biasanya digunakan untuk menjadi bahan bahasa dari suatu yang digunakan di suatu industri ataupun di bidang otomotif. Nah, tapi kalau ini udah nggak apa-apa ya. Yang penting apa yang kamu sampaikan sama ya. nah kita
kita langsung masuk aja ke materinya, peralatan gambar teknik. Nah, peralatan gambar teknik ini sangat penting untuk menghasilkan gambar yang akurat dan presisi. Peralatan ini membantu dalam membuat garis lurus, sudut, lingkaran, dan bentuk lainnya dalam ketepatan yang tinggi. Nah, tadi salah satunya dari peralatan gambar itu ada penggaris kan. Nah, ini adalah salah satu penggaris atau busur derajat. Fungsinya untuk membentuk sudut menjadi sama besar. Jadi karena gambar teknik membutuhkan kepresisian yang sangat tinggi, kita membutuhkan busur derajat untuk menentukan sudut agar presisi. Nah, biasanya penggaris itu terbuat dari plastik mika ataupun mika bening. Skalanya itu biasa dari 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau 360 derajat itu bentuk busurnya itu ada melengkung, bulat, lingkaran sempurna. Nah, kalau untuk ini yang digambar ini itu mempunyai sudut 180 derajat atau setengah lingkaran. Nah, tadi juga ada kertas gambar salah satunya. Untuk menggambar itu pasti kita membutuhkan kertas gambar. Nah, kertas gambar itu biasanya digunakan bisa vertikal ataupun horizontal. Lalu kertas putih tebal, kertas gambar ini bisa untuk menggambar dengan skala sebenarnya, bisa skala 1:1 itu skalanya skala dari ukuran sebenarnya. Nah, lalu ada kertas kalkir. Nah, biasanya itu kertas kalkir itu digunakan untuk menggunakan ballpoint ya. Tidak beda dengan kertas yang menggunakan pensil. Nah, pensil gambar. Selanjutnya ada pensil ya, salah satu tadi udah disebutkan ada pensil gambar. Atau pensil biasa. Pensil ini ada beberapa macam. Ada pensil batang, itu biasanya isinya dan batangnya itu menyatu seperti di atas ini namanya pensil batang, pensil atau pensil biasa. Lalu ada pensil mekanik. Nah, ini salah satunya pensil mekanik. Pensil mekanik ini isinya bisa diisi ulang. Ada isi ulangnya. Ini isi ulangnya seperti ini. Kecil. Bisa dilihat ini pensil mekanik. Lalu di pensil-pensil ini ada tingkat kekerasan. Tingkat kekerasannya itu ada makin keras itu ada 4H, 5H, terus makin lunak itu sedang ada 3H, 2H, HF, HB, B, terus lunak. Ya, biasanya yang lunak ini biasanya digunakan untuk menggambar. Ada 2B, 3B, 4B, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada penggaris. Tadi sudah disebutkan juga peralatan gambar itu salah satunya ada penggaris. Nah, di sini kita ada penggaris T. Bisa dilihat bentuknya itu seperti huruf T. Bagian mistar panjang ini dan kepala pendek. Fungsinya untuk membuat garis sejajar dengan kaki meja gambar. Biasanya dikolaborasikan. Penggaris ini dikolaborasikan dengan meja gambar. Sudutnya membentuk 90 derajat. Nih, 90 derajat. Lalu ada penggaris siku. Masih ada penggaris. Ini penggaris siku ini ataupun penggaris
yang bersudut 45 derajat, 95 derajat, 45 derajat, dan seterusnya. Nah, ini pada gambar ini. Seperti ini gambarnya. Sama dengan tadi penggaris busur. Selanjutnya ada jangka gambar. Nah, ini tadi yang belum disebutkan, salah satunya ada jangka gambar. Ini sama-sama fungsinya seperti busur derajat. Nah, kalau kita nggak punya busur derajat, kita bisa menggunakan jangka gambar. Jangka gambar itu bisa disesuaikan ukurannya. Kalau tadi busur derajat itu nggak bisa disesuaikan, nah kalau jangka gambar ini kita bisa sesuaikan sendiri diameternya. Ada diameter dari jangka kecil itu diameter 5 sampai 30 mili, ada jangka menengah itu 20 sampai 100 mili, dan jangka besar itu ada 100 sampai 200 mili. Seperti ini gambarnya untuk jangka gambar. Selanjutnya ada mal gambar. Nah, mal gambar ini bahannya itu seperti tadi penggaris, siku, terus busur. Yang pertama di sini bisa kita lihat ada mal huruf dan angka. Ini biasanya digunakan untuk membuat etiket. Nah, kalau kalian tahu nanti ada etiket itu. Nah, di etiket itu kita menulis angka dan huruf itu menggunakan mal huruf dan angka ini. Lalu ada melengkung untuk membuat garis lengkung istimewa. Nah, untuk istimewa itu yang tidak bisa digambar menggunakan jangka ataupun busur derajat. Nah, selanjutnya ada malingkaran. Nah, ini lebih praktis. Alternatif dari jangka tadi ada lingkaran dengan diameter 1 sampai 35 mili. Terus selanjutnya ada mal bentuk. Mal bentuk ini gambar geometri dan simbol-simbol tertentu. Nah, selanjutnya untuk menggambar itu alat khusus buat penggambar teknik ada namanya rapido. Rapido ini adalah gambar dengan tinta seperti ballpoint, tetapi itu memiliki macam-macam ukuran yang menentukan ketebalan garis yang dihasilkan. Nah, garis yang dihasilkan bisa mulai dari 0,1 mili sampai 2,0 mili. Nah, di rapido ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu bisa dilihat ini bentuknya rapido. Yang kedua itu kepala luar. Kepala luar itu bentuk bisa di ujung untuk menggambarnya. Terus kepala dalam nomor 3 di atas itu. Terus ada tutup, kunci pembuat tinta. Terus ada tabung tinta dan 7 dan rumah untuk rapido. Nah, seperti yang tadi sudah diterangkan, ada meja gambar atau papan gambar. Di sini biasanya dikolaborasikan dengan tadi penggaris T. Nah, penggaris T itu diletakkan pada atas ini. Papan dan meja gambar ini harus mempunyai permukaan yang rata agar pada saat menggambar itu tidak ada lengkungan atau tidak membuat kertas menjadi berlubang. Lurus dan licin agar penggaris T dapat digeser. Nah, penggaris T itu tadi bisa kita geser-geser pada meja gambar ini. Selanjutnya ada pertanyaan nggak tentang tadi yang saya jelaskan? Oke, Mas Fernando gimana? Saya mau bertanya mungkin terkait dengan itu kertas gambar itu. Apakah kertas gambar itu memiliki ukuran
Nah, tadi Mas Fernando menanyakan, Kalau tadi dibahas cuma kertas nah, gambar. ya, mungkin kertas gambar ini memiliki berbagai ukuran, dari mulai yang terbesar itu ada A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Nah, biasanya yang digunakan untuk menggambar itu ada di A3. Ukurannya bisa kalian searching belajar sendiri, lihat di Google A3 itu ukurannya berapa. Nah, tapi biasanya, nah untuk ini contohnya ini adalah A4. Nah, kecil seperti ini A4. Biasanya digunakan untuk yang ukurannya skala kecil, saat menggambar ukuran kecil. Empat, tapi empat kayak tiga itu bisa lebih besar lagi. Nah, oke Mas. Baik. Nah, selanjutnya untuk Bapak ada soalnya ini bisa dilihat RKS, nanti kalian cukup mengisi lembar kerja ini dengan berdiskusi dengan teman untuk membahas tentang apa saja yang kalian nanti cari proses pembuatan gambar, bisa di TikTok, bisa di YouTube. Nah, kalian nanti identifikasi peralatan apa saja yang digunakan pada pembuatan gambar pada video tersebut. Nanti kalian bisa cari sendiri videonya, ataupun nanti saya kirimkan di WA group untuk videonya. Nanti kalian bagi kelompok menjadi isinya 3-4 orang. Bisa dikerjakan setelah pembelajaran ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas dari hasil kerja kelompok kalian. Nah, selanjutnya bisa disimpulkan Mas Bram, tadi apa saja yang sudah kita bahas. Jadi gambar teknik tidak hanya di gambar teknik tidak hanya gambar atau gambar teknik juga ada di otomotif atau industri. Ya, terus sistem part, sistem transmisi, sistem. Nah, betul sekali. Seperti yang kita bisa simpulkan, gambar teknik itu dibutuhkan pada proses industri ataupun di bidang otomotif untuk bahasa pada mekanik ataupun pada orang industri, ya. Nah, peralatan yang tadi kita sudah sampaikan tidak jauh beda dengan peralatan gambar biasa, tetapi lebih ditekankan untuk gambar teknik ini lebih presisi dan sesuai dengan ukuran. Dari USD ke A4 itu fotonya ini. Nah, tapi kamu mau praktekannya itu fotonya beda. Jadi harusnya ini ke timur sudah nyampe. Kamu lewatnya ke selatan. Nah, terima kasih Tujuannya. Terima kasih untuk para teman-teman sudah memberi kesempatan kepada saya, sudah
memperhatikan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita baca basmalah dalam hati, bersyukur, berdoa dalam hati. Ada satu yang itu. Oh iya, tadi ada yang mengingatkan untuk tadi Mas Arifin, kita belum presensi ya, lupa. Oh, iya Pak. Iya Pak, presensi Pak. Saya kasih kasih. Mari kita presensi dulu ya sebelum mengakhiri pelajaran ini. Maaf, Pak. Yang pertama ada Afrian Rizky Adrianto, ada hadir. Fajar Arif Hidayat, Hadir Pak. Muhammad Sabram, hadir. Dwi Prima, Hadir, Pak. hadir. Fernando, hadir Pak, hadir. Muhammad Yasin, Nggak hadir Pak. Tidak hadir. Nggak tahu Pak, tidak ada kabar. Muhammad Faisal, Sama tuh Pak. Sama Tidak ada kabar. Ya. Arifin Wahyu, hadir. Alhamdulillah. Haris Nanda, hadir. Ada. Herman Dwi Alde, Hadir Pak. alhamdulillah. Kemarin kemana Mas? Kemarin saya ada acara keluarga Pak. Oh, alhamdulillah. Iya, Pak. Nanti kalau ada acara lagi kabari teman-temannya. Siap, atau Pak. hubungi Bapak ya. Iya Pak, siap Pak. Mohon maaf Pak. Febrijal, Mawardi, Imam Nazari, tidak ada. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Kita akhiri pembelajaran sore hari ini. Berdoa dan alhamdulillah. Jadi kalau kamu matematika pengen ke sekolah bentar ya Mas ya. Setelah kamu oli itu nggak boleh disiram ke tangan, harus dimasukkan ke terus kalau ada oli itu dilanggar ini materinya tinggal mulai jauh ke sekolah. Jadi mungkin ada satu yang Oke, kita beri applause ke Mas. Oke ya. Nah, ini walaupun saya ngobrol sama Mas siapa? Aris, tapi saya alhamdulillah tadi ya sedikit mendengarkan ada kenaikan, walaupun tadi ada yang kelupaan ya di bagian presensi ya. Ada kelupaan, tapi dari penyampaian tujuan pembelajaran tadi disampaikan, persepsinya juga bagus. Tadi terkait gambar teknik ya. Nah, jadi siswa itu diarahkan udah tahu belum gambar teknik, terus nanti padahal pensil itu kan ada beberapa jenis. Tadi kan menyampaikan pensil juga kan. Nah, hal-hal seperti itu kan kadang anak-anak itu belum tahu. Taunya semua pensil itu sama. Padahal ada jenis HB, terus 2B dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu yang nanti membuat wawasan anak itu lebih terbuka lagi. Oh, ternyata itu pensil itu jenisnya beda-beda, nggak hanya satu jenis. Dan nanti untuk hasil dari goresan yang dihasilkan itu juga berbeda. Oke, jadi
Mas siapa? Mah lupa lagi. Muhammad Daris. Daris. Mas Haris. Sekarang saya komen untuk PPT-nya ya. Mas Mawardi kok Haris? Muhammad Daris. Yang biru tadi. Yang biru. Otomotif Mas. Produksi. Produksi mesin. Ya. Asli Jogja. Dari Jawa Barat. Pak. Jawa Barat. Kamu ngambil dari internet nanti ya? Iya Pak. Soalnya persiapan tuh mepet. Kalau yang persiapannya matang tuh ada di kurikulum Merdeka Pak. Ininya. Kalau yang saya lihat ini kan kamu menggunakan K13 ya, karena ada KD1, KD materi dan ada keterampilan. Nah itu kan KD yang kamu ambil KD.1, keterampilannya 4.1. Ini materi untuk kelas 10. Nah, di sini kan ada evaluasi tadi, tapi tidak ada kayak pretestnya ya. Kamu evaluasi tadi harusnya kamu tampilkan di misalkan apa ya? Misalkan ada evaluasi kamu tampilkan aja, nanti temanmu suruh ngerjakan walaupun 2 sampai 3 menit nggak apa-apa. Nanti baru yang penting kamu praktekkan gitu. Kalau tadi kan diminta dikumpulkan di WhatsApp group ya. Tapi kan untuk soalnya paling nggak ditampilkan. Terus untuk penyampaian materi, sebenarnya penyampaian materi itu jangan terlalu berfokus ke PPT, jangan fokus ke laptop, tapi juga interaksi ke anak. Jadi tanyakan aja, misalkan pensil yang kamu punya sekarang pensil apa, seperti itu. Jadi mereka tahu kayak alat-alat gambar yang kamu ketahui apa tuh Mas? Mesti kan mereka mesti jawab, oh ada penghapus, ada pensil, ada penggaris. Nah itu kan untuk biar kamu nggak terlalu berfokus ke kamu, tapi fokusnya ke anak. Kan kurikulum sekarang kan kita mengarahkan untuk fokus ke anak, bukan ke guru. Jadi bukan kita yang mendikte, tapi anak diajar untuk berpikir kritis. Itu ya. Tapi sudah bagus. Untuk RPP-nya juga sudah sesuai tahapannya. Dari pendahuluan juga sudah bagus, dari inti juga sudah bagus, terus dari penutup. Nah, yang penutup itu paling enggak satu lagi, kita harus menyampaikan materi apa yang akan disampaikan, sama jangan lupa itu wajib menyimpulkan. Entah itu siswa atau guru. Setelah siswa menyimpulkan berarti wajib guru menyimpulkan lagi. Seperti itu ya. Nah, nanti untuk yang selanjutnya semoga bisa lebih bagus lagi. Oke, silakan. Sama-sama. Yang terakhir, yuk, sama Mawardi.